Alkitab adalah firman Allah yang diwahyukan Allah kepada para penulis. Para penulis menuliskan setiap huruf, kata, kalimat, peristiwa, narasi sesuai dengan kapasitasnya sebagai penulis. Dalam zamannya, hasil dari tulisan ini adalah karya Roh Kudus melalui penulis. Ada 66 kitab. 39 kitab Perjanjian Lama, 27 kitab Perjanjian Baru. Di dalam Alkitab ada 4 narasi besar. Penciptaan, kejatuhan, penebusan, penyempurnaan. Sehingga kita tahu keadaan kita sebagai ciptaan yang sudah berdosa, ditebus Allah melalui Kristus, dan menantikan hidup kekal di langit dan bumi yang baru. Dalam seluruh Alkitab ada covenant atau perjanjian Tuhan yang terbagi atas 2 bagian besar. Covenant kerja dan covenant anugerah. Covenant kerja atau perjanjian Tuhan dengan Adam dan seluruh keturunannya. Covenant anugerah, Tuhan berjanji dengan Nuh dan seluruh ciptaannya. Tuhan berjanji dengan Abraham, Tuhan berjanji dengan Musa, dan Tuhan berjanji dengan Daud. Itulah covenant. Covenant kerja dan covenant anugerah. Dan seluruh covenant itu finalitasnya Tuhan Allah berjanji di dalam dan melalui Yesus Kristus. Apa isi tiap-tiap covenant? Covenant kerja isinya manusia mengelola bumi, memelihara bumi, dan tidak melakukan kejahatan, pemberontakan kepada Allah. Apa isi covenant dengan Nuh dan manusia serta keturunan dan ciptaan? Tuhan Allah memberkati, memelihara bumi dan segala isinya, sehingga tidak lagi ada air bah untuk menghukum manusia. Tetapi manusia akan bertambah banyak, memenuhi bumi, dan dipelihara sampai akhir zaman. Apa isi covenant Tuhan dengan Abraham? Allah menyatakan janjinya untuk memberikan tanah dan keturunan, dan melaluinya bangsa-bangsa diberkati oleh Tuhan di seluruh dunia, di segala abad. Apa tandanya covenant Tuhan dengan Abraham? Sunat untuk laki-laki yang berlaku hanya untuk keturunan Abraham, Ishak dan Yakub secara genealogis. Apa isi covenant Tuhan dengan Musa? Tuhan mengangkat satu bangsa sebagai wakil seluruh bangsa untuk menjadikan bangsa itu umat Allah dan memberikan status kepada umat Allah sebagai anaknya, dan Allah menjadi bapaknya. Apa yang diterima oleh umat Allah dari covenant Tuhan dengan bangsa Israel melalui Musa, yaitu hukum Taurat. Apa tandanya covenant Tuhan
dengan umat Israel, umat Tuhan ini, yaitu 2 loh batu yang diberikan Tuhan di atas Gunung Sinai. Apa isi covenant Tuhan dengan Daud? Bahwa keturunan Daud menjadi raja-raja di Israel. Bahwa kerajaan Israel menjadi wakil dari pemerintahan Allah. Untuk menegakkan dan menjalankan hukum Taurat dengan benar, sehingga masyarakat umat Allah menerima hidup yang sejahtera, hidup yang adil, dan hidup yang suci. Apa tandanya dari covenant Tuhan dengan Daud? Hadirnya kerajaan Israel, lahirnya raja-raja bagi orang Israel, yang nantinya akan final pada diri Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Terakhir adalah covenant Tuhan di dalam dan melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal yang inkarnasi. Apa isinya? Bahwa melalui pribadi dan karya Yesus Kristus yang inkarnasi, yang menderita, yang mati di atas kayu salib, yang bangkit dari kematian, yang naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan yang akan kembali ke bumi ini untuk memberikan hidup kekal kepada umatnya. Apa tandanya? Perjanjian di dalam dan melalui Kristus, yaitu darah Yesus dan tubuh Yesus yang dipersembahkan kepada Allah sebagai korban pendamaian. Selanjutnya kita buka Alkitab, kita akan telusuri satu pasal demi satu pasal. Kitab Kejadian pasal 1 menyatakan bahwa Allah adalah pencipta yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya dalam keadaan baik, teratur, dan indah. Allah juga menopang ciptaannya, memelihara ciptaannya, sehingga seluruh ciptaan itu ada dalam satu sistem kehidupan. Dalam Kejadian pasal 1 juga dijelaskan tentang adanya ciptaan, baik itu terang, cakrawala, tumbuh-tumbuhan, benda-benda penerang, binatang-binatang, dan manusia. Seluruhnya dalam satu sistem kehidupan. Khusus untuk manusia diciptakan Allah sebagai gambar rupa Allah. Yang punya tanggung jawab mengelola bumi dengan baik. Yang punya tanggung jawab beranak cucu bertambah banyak. Kejadian pasal 2. Allah menciptakan manusia dengan 2 unsur. Debu tanah dan nafas hidup darinya. Debu tanah itu diukir. Betapa indahnya tubuh manusia. Dan menjadi makhluk hidup. Karena nafas Tuhan dinyatakan. Tuhan juga menciptakan Taman Eden sebagai model dari hidup yang berkecukupan. Adam dan Hawa menjadi pasangan pertama yang diberkati oleh Tuhan
untuk beranak cucu bertambah banyak. Dalam Kejadian 2 ini, Tuhan menyatakan perjanjian kerja atau covenant kerja. Dibaca dari Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Kita masuk kembali kepada Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 merupakan peristiwa sejarah di Taman Eden. Adam dan Hawa digoda oleh ular yang dikuasai oleh setan. Adam dan Hawa memberontak kepada Tuhan dengan sengaja dan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tuhan mengadili Adam dan Hawa dan ular. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Tetapi ketiganya sudah memberontak kepada Allah. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Taman Eden akhirnya tidak lagi ditemukan di bumi ini. Sebelum diusir dari Taman Eden, Tuhan memberikan awal kabar baik yang disebut proto-evangelium. Yang disebut proto-evangelium. Tertulis dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Bahwa nantinya ada satu keturunan perempuan yang tunggal meremukkan kepala ular di atas kayu salib, dan tumit dari keturunan itu diremukkan, tetapi bangkit dan hidup. Inilah pengharapan umat manusia. Kejadian pasal 4. Bukti bahwa manusia sudah berdosa. Keturunan Adam dan Hawa saling membenci, dan terbagilah dua kelompok. Satu yang taat kepada Tuhan, diterima Tuhan. Satu adalah yang memberontak kepada Tuhan, ditolak Tuhan, dan menerima penghukuman dari Tuhan. Sepanjang umat manusia ada di bumi, maka pasti ada dua kelompok itu. Yang takut akan Tuhan, dan yang memberontak kepada Tuhan. Yang diterima persembahannya oleh Tuhan, dan yang ditolak persembahannya oleh Tuhan. Tidak ada yang netral. Kain membunuh Habel karena persembahan Kain ditolak oleh Tuhan. Sekalipun begitu, di Kejadian pasal 4, Tuhan masih memberikan anugerah umum kepada keturunan Kain. Bisa menjadi orang yang mempunyai kemah dan memelihara ternak. Bisa menjadi orang yang bisa menggunakan sumber daya alam menjadi alat-alat untuk kebutuhan manusia, tembaga dan besi. Dan bisa memiliki seni atau nyanyian, alat-alat seni. Karena Tuhan memberkati manusia semua secara umum. Pasal kelima, kitab Kejadian. Inilah bukti bahwa manusia tetap bertambah banyak, beranak cucu, tetapi juga sekaligus bukti bahwa manusia akhirnya meninggal dunia. Ada usia yang sangat tua, Metusalah. Umurnya 969 tahun, tetap ia meninggal dunia. Tetapi di antara keturunan manusia ada yang tidak dikuburkan, lalu langsung ke tempat penantian dibangkitkan bersama dengan Tuhan, yaitu satu orang yang namanya Henokh. Bergaul karib dengan Tuhan, 300 tahun taat kepada Tuhan, tidak seperti biasanya, yaitu meninggal dunia, tubuhnya kembali kepada debu tanah, tapi Henokh diangkat oleh Tuhan. Kejadian pasal 6. Manusia bertambah banyak dan melakukan kejahatan.
di mana-mana, di seluruh kolong langit ini. Hanya satu orang yang diperkenan Tuhan dan mendapat kasih karunia, yaitu Nuh. Bukan hanya Nuh, istrinya dan 3 anaknya Shem, Ham, Yafet diberkati oleh Tuhan, dan mereka diperintahkan Tuhan membuat bahtera yang dapat menampung sepasang demi sepasang binatang yang dikehendaki Tuhan hidup. Selama 100 tahun, Nuh membuat bahtera bersama anak-anaknya sebelum hari penghukuman. Pasal 7, Tuhan menjatuhkan hukuman kepada bumi, menjatuhkan hukuman kepada manusia dengan air bah. 150 hari air memenuhi bumi. Pasal 7. Dan manusia ada di bahtera. Pasal 8. Tuhan mengakhiri penghukuman atas bumi dan air bah dengan air yang bersurut air bahnya. Dan mulailah hidup yang baru. Mulailah era baru manusia di bumi sampai nanti akhir zaman kita jalani. Pasal 9. Tuhan mengadakan perjanjian dengan Nuh dan seluruh makhluk dan ciptaan Allah. Tanda perjanjiannya adalah pelangi di langit. Sejak saat itu, manusia tidak lagi dihukum seluruhnya isi bumi dengan air bah. Sekalipun saat ini kita tahu ada tempat, ada kota, ada desa yang mengalami banjir karena tanah longsor, sungai kotor, dan berakam ulah manusia. Tapi tidak seluruh bumi dipenuhi dengan air lagi. Pasal 10. Di dalam pasal 10 ini diketahui bahwa manusia bertambah banyak dari keturunan Shem, Ham, Yafet. Dari pasal 10 ini kita tahu sudah bangkit atau sudah hadir banyak bahasa. Keturunan Shem, Ham, Yafet itu banyak bahasa. Dan satu keturunan dari Shem, Ham, Yafet, yaitu keturunan Ham, mendirikan satu kota di tanah Sinear. Inilah yang nantinya di kota itu, di tanah itu, cikal bakal dari berdirinya kerajaan Asyur, yang ibu kotanya nantinya kita pelajari namanya Niniwe. Di pasal 10 ini kita lihat keragaman manusia. Banyak bangsa, banyak etnis, banyak bahasa. Pasal 11. Salah satu keturunan Nuh, yaitu Ham, dengan rajanya Nimrod di tanah Sinear, di daerah Asyur, bersepakat mendirikan Menara Babel. Sementara keturunan Shem dan Yafet sudah berserak ke seluruh dunia dengan bahasanya masing-masing, dengan budayanya masing-masing. Tetapi keturunan Ham tidak mau kemana-mana. Maunya mendirikan menara di Babel. Maka disebut Menara Babel. Itu tanda pemberontakan kepada Tuhan, karena Tuhan mengatakan bahwa manusia harus bertambah banyak dan penuhi bumi. Keturunan Ham ini tidak mau. Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka yang tadinya satu bahasa. Di keturunan Ham. Dan berseraklah bangsa ini akhirnya. Karena satu sama lain keturunan-keturunan Ham ini tidak saling mengerti bahasanya. Dan itu adalah peristiwa Babel. Sedangkan keturunan Shem, Kejadian pasal yang ke-11 akhir. Ini bertambah banyak, diberkati oleh Tuhan. Dan salah satu keturunan Shem, Terah, di Ur-Kasdim. Dan salah satu anak dari Terah, namanya Abram. Kejadian pasal 12 sampai Kejadian pasal yang ke-20. Itu adalah kisah Abraham, keturunan Shem, anak dari Terah, di mana Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham. Dan keturunannya diberkati dengan tanah perjanjian,
dan anak-anaknya diberkati oleh Tuhan, menjadi saluran berkat. Dari sinilah awal mula dari sejarah penebusan, di mana kita nanti merupakan bagian darinya. Kejadian pasal 21 sampai dengan pasal yang ke-26 itu kisah Ishak. Jadi tidak ada kisah Ismail dituliskan secara utuh. Ismail bukan anak perjanjian. Kejadian pasal 27 sampai dengan Kejadian pasal 50 itu kisah Yakub dan anak-anaknya, yang mana nama Yakub diganti dengan nama Israel, dan nama Israel menjadi nama keluarga Yakub. Ada kisah-kisah yang sangat penting dari keadaan anak-anak Yakub. Kisah Yehuda dan Tamar, kisah Yusuf yang dijual dan menjadi perdana menteri di Mesir, dan kisah Ruben yang berlaku jahat terhadap ayahnya. Nah, ada peristiwa-peristiwa itu, silakan dibaca dan dipelajari. Kita lanjut ke kitab Keluaran. Kitab Keluaran merupakan kitab yang menunjukkan Tuhan berkarya melalui Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah perjanjian, dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Bangsa Israel diperbudak 430 tahun di tanah Mesir. Lalu Tuhan mengutus anak dari keturunan Lewi, namanya Musa. Dan Musa memimpin orang Israel selama 40 tahun di padang gurun. Kira-kira 2 minggu perjalanan bertemu dengan Tuhan, karena Tuhan memanggil Musa, lalu memberikan hukum Taurat kepada Musa dan umat Israel. Itu kitab Keluaran. Silakan banyak baca kitab itu untuk mengetahui apa isi kitab Keluaran ini. Tentang Tuhan berkarya melepaskan bangsa Israel dan membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Semua isi hukum Taurat itu ada yang ditulis dalam kitab Imamat. Itu adalah hukum keagamaan. Diatur nanti kemah suci seperti yang ada di dalam gambar. Diatur nanti imam-imam yang membawa persembahan. Diatur nanti hubungan manusia dengan manusia. Itu di dalam kitab Imamat. Dan berapa jumlah orang Israel sepanjang perjalanan di padang gurun, itu ditulis dalam kitab Bilangan. Dan apa yang diajarkan Musa pada generasi pertama di padang gurun, diajarkan kembali kepada generasi kedua yang lahir di padang gurun. Dituliskan semua kisah itu di dalam kitab Ulangan. Setelah Musa meninggal, di dalam kitab Ulangan pasal terakhir ditulis, dan tidak masuk ke tanah perjanjian karena memberontak atau tidak taat kepada Tuhan, maka bangsa Israel dipimpin oleh Yosua. Yosua abdi atau pembantu dari Musa. Dia memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. 40 tahun perang dengan 7 suku, tetapi belum berhasil. Bangsa Israel masih perang. Setelah bangsa Israel mulai ada di tanah perjanjian, berperang melawan beberapa suku, Musa, Yosua sudah meninggal, tidak ada pemimpin perang, maka dibangkitkan Tuhan hakim-hakim. Ada 12 hakim sebagai pemimpin perang. Alasannya karena orang Israel sudah tidak mau taat kepada Tuhan. Menyembah berhala. Kawin campur dengan bangsa lain yang menyembah berhala. Dan akhirnya Tuhan hukum. Kalah perang dengan bangsa-bangsa lain. Tetapi Tuhan bangkitkan lagi hakim. Dari mulai Deborah sampai nanti Samuel. Untuk membawa kelepasan bangsa Israel dari hukuman. Karena kejahatan bangsa Israel. Nah, itu ringkasan singkat.